Halo, halo, apa kabar? Seperti janji kami tadi, kita akan ngobrol lagi bersama dengan Bung Rocky Gerung setelah pengucapan putusan dari pemohon 03. Tapi ternyata putusannya itu sama, yang dissenting opinion juga sama gitu, Bung Rocky. Jadi tadi ya sudah disepakati nggak usah dibacakan lagi, hanya dibacakan putusannya saja sebagai formalitas. Jadi begitulah situasinya saat ini dan orang kemudian tentu mulai berpikir tentang masa depan demokrasi Indonesia. Itu betul. Kenapa yang diputuskan tadi pagi itu akan mempengaruhi arah bangsa ini, akan mempengaruhi adab politik partai-partai, akan mempengaruhi keakraban warga negara, macam-macam. Dan kalau kita lihat sebetulnya itu tiga dissenting itu ajaib itu dan dissentingnya betul-betul absolut. Jadi sebetulnya kalau kita baca dari jalan pikiran keadilan, tiga orang mengatakan bahwa pemilu itu curang, itu artinya memang pemilunya curang. Jadi terlihat bahwa 3 banding 5, 5 itu kan sekedar mempertahankan dalil yang sudah ada. Dan kalau kita tambahkan bahwa cara mereka mempertahankan, artinya cara mereka mengikuti keputusan uh, Paman Usman. Dan keputusan Paman Usman itu keliru, salah, dan bahkan bermasalah itu kan. Dan Yusril sendiri yang dari 02 mengatakan keputusan 90 itu bermasalah tuh. Jadi dari awal 5 ini mengandung cacat bawaan, yaitu memulai mendalilkan sesuatu yang bermasalah. Hmm. Memang tentu dengan mudah 5 orang hakim ini mengatakan kami kan hanya mengikuti keputusan yang sudah final and binding. Cuma mengikuti yang mana? Yang sudah final dan sudah binding. Apakah itu final dan binding? Kalau Jimli Asidik sebagai ketua majelis etik waktu itu menyatakan bahwa ada kesalahan etik di situ, dan kesalahan etik ada kesalahan tertinggi di dalam sistem penalti kita kan. Jadi sebetulnya kita mulai dari akar yang buruk, akar yang busuk itu. Jadi udah kita tahu aja bahwa kita udah bahas tadi pagi, tapi kita tinggal tambahkan bagaimana kita membaca arah politik ke depan dengan kalkulasi-kalkulasi. Pertama, kesulitan konsolidasi kekuasaan karena 3 banding 5 itu artinya ada 3 yang beroposisi terhadap 5 yang akan berkuasa, kira-kira begitu. Hmm. Rakyat juga akan terpecah seperti itu. Tetapi 3 banding 5 di Mahkamah Konstitusi itu hanya menunjukkan posisi-posisi argumen di dalam Mahkamah Konstitusi. Sementara di luar, rakyat sebetulnya mungkin 80% atau 90% menginginkan keadilan. Jadi apa yang tidak diucapkan oleh rakyat, sorry, oleh hakim itu terbaca di dalam kemarahan rakyat hari-hari ini. Tapi kita tahu orang Indonesia itu punya semacam sikap nerimo tuh, walaupun uh, upaya untuk membersihkan kembali hasil Mahkamah Konstitusi masih bisa dibawa ke parlemen, dan itu Ya. melalui hak angket misalnya itu. Nah itu saya kira itu ya peluangnya tetap ada. Ibu Mega mungkin bisa menampung karena Ibu Mega adalah orang yang menganggap bahwa ia perjuangan di Mahkamah Konstitusi sebagai amicus curiae, tetapi di dalam parlemen nanti PDIP begitu punya standing politik dia bisa mempersoalkan bahkan semua kebijakan yang akan dibuat oleh 02 ini, oleh Pak Prabowo dan Gibran, ini akan dipersoalkan di DPR. Tentu orang akan bilang ya udahlah nggak usah berharap hal yang sama tuh karena Hmm. Hmm. toh nanti juga PDIP dibujuk-bujuk. Ya. Tapi itu juga akan menunjukkan kualitas dari Ibu Mega tuh. Artinya pada akhirnya ketika gagal di Mahkamah Konstitusi maka Ibu Mega menjadi taruhan. Dan itu Ya. beban itu sekarang ada pada Ibu Mega tuh. Tinggal Ibu Mega mau menjawab Hmm. apakah Ibu Mega juga mau dissenting opinion dengan menjadi oposisi atau mau memuluskan kembali apa yang sudah diputuskan di Mahkamah Konstitusi. Ya, ya. Nah, itu memang disinggung oleh Hakim Saldi Isra tadi. Mestinya jangan Mahkamah Konstitusi itu jadi keranjang sampah. Semua putusannya di Mahkamah Konstitusi karena ada keputusan politik yang harus dilakukan dengan tadi. Ya, disinggung juga soal interpelasi, hak angket dan sebagainya. Tapi nah ini yang saya khawatirkan dan kemungkinan besar itu akan terjadi. Pasca mungkin yang akan melakukan perlawanan itu adalah publik, civil society, mahasiswa, buruh dan sebagainya. Tapi partai politik begitu selesai sidang di Mahkamah Konstitusi, mereka mulai bagi-bagi gitu, mulai saling lirik ya, karena memang Pak Prabowo sendiri kan membuka peluang untuk itu gitu. Jadi dibujuk juga lah partai-partai itu dan yang kemudian terjadi publik akan frustrasi terhadap situasi ini karena institusinya memang sudah membusuk seperti kita singgung tadi.
Itu yang kita maksud, bahwa akan ada pembusukan di dalam institusi dan akan ada pragmatisme di dalam partai-partai politik. Jadi pragmatisme yang mempercepat pembusukan. Tentu Hmm. Airlangga, ya, bahkan mungkin Pak Surya Paloh itu karena udah terjepit dalam soal Hmm. bisnisnya itu akan melunak di situ tuh. Tetapi yang kita hitung sekarang tinggal Ibu Mega sebetulnya kan Betul. pertaruhannya Hmm. di Hmm. situ. Hmm. Hmm. Jadi kalau Mega mengambil sikap yang sangat rasional dan sangat ideologis bahwa ya udah diperlukan memang oposisi. Toh 5 tahun itu nggak lama. Kan Hmm. juga bisa dibaca komposisi ini di 2024 September sampai atau November pemilihan bupati-bupati kan. Hmm. Jadi sekaligus rakyat masih punya kesempatan untuk ya melakukan semacam hukuman etis atau hukuman politis pada partai-partai ini. Ya. Tetapi kalaupun rakyat nggak bisa putuskan itu karena mungkin akan ada kesulitan ekonomi, lalu pemerintahan yang baru juga lakukan hal yang sama, yaitu siram lagi dengan BLT, lalu terjadi kecurangan lagi, dibawa ke Mahkamah Konstitusi lagi, sama juga keputusannya. Memang bangsa ini memang dikutuk untuk menanggung malunya sendiri kan. Hmm. Dan sebetulnya itu yang akan dinilai oleh masyarakat internasional. Mungkin kita hanya bisa mengatakan bahwa pada akhirnya kita akan dihina lagi oleh masyarakat internasional tuh. Nggak Hmm. kapok-kapok nih elit Indonesia tuh. Udah Hmm. berkali-kali dijorokin tapi masih mau aja untuk lakukan pola yang sama tuh. Hmm. Itu pola pemilihan di 2024 nanti, 2019. Ya. pemilu pilkada daerah-daerah ini kan. Hmm. Tetapi yang langsung bergembira tentu adalah keluarga Pak Jokowi yang Hmm. menganggap tuh kan kalian kritik-kritik, tapi kalian nggak tahu bahwa saya masih bisa mengatur loh. Hmm. Minimal 5 hakim di situ, 3 memang lolos, tapi yang 5 kan masih bisa gua kuasai itu. Tapi itu bagus juga untuk terus memompa arogansi Jokowi kan. Jadi Hmm. kita sebetulnya dukung keputusan ini untuk sekaligus menghadapkan Jokowi dengan dirinya sendiri kan. Jadi Ya. sebetulnya Jokowi ya udah dia ingin memaksimalkan kepentingan dia dengan melawankan dirinya sendiri dengan bayangannya sendiri itu. Dan Ya. itu yang kita sebut bahwa bayangan dari Jokowi adalah Prabowo, bayangan dari Prabowo adalah Jokowi. Nah, biarkan dua bayangan itu saling mengasah kejagoannya masing-masing. Nah. Kenapa? Karena nanti tetap ada dua matahari itu. Bagaimanapun Prabowo tidak mungkin secara maksimal karena ada Gibran yang masih dikendalikan oleh Jokowi, demikian juga Jokowi tidak mungkin jadi maksimal karena ada Prabowo yang punya kepentingan khusus dengan Gerindra yang harus dibesarkan juga supaya tidak diambil alih oleh Pak Jokowi. Jadi secara rasional ketegangan politik akan berlangsung kira-kira begitu. Nah, dalam ketegangan antara Jokowi dan Prabowo melalui Gibran itu, Ibu Mega sebetulnya bisa mengambil sikap yang lebih strategis itu sebagai oposan. Ya, ya. Nah, tapi kalau saya mau bayangkan kalau Ibu Mega seperti yang Anda sarankan itu ngambil itu seperti kembali ke deja vu pada akhir-akhir masa jabatannya Pak Harto ya, Bung Rocky, di mana Ibu Mega itu kemudian menjadi simbol kan begitu ya, ada peristiwa kuda tuli dan sebagainya dan civil society kan bersama dengan Ibu Mega ya itu sebenarnya ini kesempatan karena bagaimanapun juga saya kira dari sisi usia kita mesti berhitung ini kan sebenarnya harusnya Ibu Megawati sudah mulai ada regenerasi gitu. Tapi situasinya ini saya kira mengharuskan bahwa Ibu Megawati untuk kemudian hands on lagi memegang PDIP kalau mau serius membesarkan PDIP ya. Ya saya kira kutukan deja vu ini ada pada Iya, Ibu Mega. Kan iya. nggak mungkin Puan yang memimpin perubahan itu Ya, ya, atau pasti itu ya. salah seorang Hmm. anggota keluarga Hmm. Megawati. Jadi sebetulnya Megawati dipojokkan oleh sejarah untuk kembali memimpin politik alternatif yang Ya. biasa disebut politik oposisi atau politik disensus. Jadi Mega mesti katakan kami disensus. Silahkan yang 5 hakim itu berkonsensus dengan 02, tapi kami disensus. Tentu ke depan itu 3 hakim di Mahkamah Konstitusi dia akan konsisten mendukung politik Megawati kan, Ya. tidak mau paralel dengan politik disensus dari Ibu Mega. Jadi kalau Ibu Mega disensus artinya dia memilih untuk tidak konsensus dengan hasil putusan ini, maka politik disensusnya itu mesti bersifat kebijakan alternatif. Ibu Mega harus menyorongkan program-program alternatif yang bersifat menentang program mainstream dari Pak Prabowo. Jadi dihidupkan sebetulnya oposisi yang betul-betul real, oposisi yang betul-betul natural kan. Kan selama ini oposisi ya tuh basa-basi aja. Jadi Ya. ini untungnya Mahkamah Konstitusi bersifat bodoh, bersifat dungu, bersifat apa namanya ini curang sehingga
sehingga bisa dimunculkan alternatif yang betul-betul bersih kan. Dan itu yang kita sebut keajaiban sejarah. Mahkamah Konstitusi artinya didalilkan lagi oleh masyarakat sipil sebagai tempat pembusukan demokrasi. Oleh karena itu demokrasi mesti ditumbuhkan kembali di PDIP. Kan gampangnya begitu kan. Ya, ya, ya. 5 hakim Mahkamah Konstitusi itu adalah lambang dari komplotan peralatan Presiden Jokowi. Ada 3 yang memberi sinyal hati nurani rakyat. Nah ini sebetulnya yang bisa sebut aja diorganisir atau diorkestrasi oleh kepentingan publik. Jadi 3 hakim itu harusnya setara dengan disensus Megawati. Sehingga tadi prinsip yang disebutkan oleh Saldi Isra itu bahwa ini bisa didorong ke parlemen untuk dibahas kembali sebagai problem politik. Jadi saya kira itu ya semacam proposal kecil yang bisa kita pikirkan. Ya, tapi gini pertanyaannya, Bung Rocky. Apakah sekarang ini sudah waktunya kita mengucapkan selamat tinggal pada demokrasi dan selamat datang rezim Jokowi, atau menunggu sikap Ibu Megawati dulu ini, baru kita bisa mengucapkan selamat tinggal demokrasi? Kita dahulukan Ibu Mega supaya Ibu Mega nggak ragu bahwa Hmm. ucapan kita itu betul-betul mewakili keinginan Ibu Mega untuk melihat demokrasi, tetapi kemudian dia harus mengatakan, oke, selamat tinggal, mari kita bangun tradisi politik baru, yaitu beroposisi, supaya demokrasi bisa kembali, bukan dikembalikan oleh Jokowi, tapi dirampas kembali oleh politik oposisi. Kan itu dasarnya kan. Hmm. Kan nggak mungkin Pak Jokowi akan mengembalikan demokrasi pada rakyat, harus dirampas pada akhirnya itu. Dirampas dengan cara tadi, ada strategi baru di dalam politik PDIP untuk mulai hari ini memperlihatkan bahwa konsistensi dia. Sekaligus PDIP mungkin mencuci dirinya karena selama ini juga dianggap partai yang separuh-separuh itu antara beroposisi tapi masih mau kekuasaan, ada konflik antara di dalam keluarga Megawati. Jadi ini juga kesempatan pada keluarga Bung Karno untuk konsolidasi. Itu mau apa sebetulnya kalian tuh? Apakah kalian hanya jadi penonton kemudian meminta dipinang lagi untuk masuk kekuasaan, atau kalian mau menumbuhkan kemandirian yang disebut oleh Bung Karno berdikari itu tuh. Dan berdikari itu artinya tidak boleh terombang-ambing lagi oleh bujukan portofolio entah di parlemen atau di kabinet apalagi itu. Dan itu saya kira yang akan menjadikan bangsa ini kembali bermutu tuh. Jadi ujian sejarah memang sedang disodorkan oleh alam semesta pada PDIP justru hari ini. Ya, 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 ya. Saya kira ini sampai sampai sekarang ini orang masih ada semacam orang kayak yang baru kejedot gitu kepalanya ya. Baru sadar ini apa yang terjadi pada bangsa ini setelah sekian puluh tahun reformasi tiba-tiba kembali kita setback seperti hari ini karena banyak orang kan seperti kesannya diprank oleh eh, Mahkamah Konstitusi terutama Pak Soehartoyo ya. Ya dari situ kita lihat betapa kualitas makhluk yang diberi kewenangan kemuliaan itu Ya, tidak ya, mampu ya. untuk berlaku adil terhadap hati nuraninya itu. Hmm. Jadi sekali lagi ya ini nggak ada misteri di sini. Semua ini Ah, calculable, hmm. bisa kita kalkulasi dari awal. Tetap kita menganggap bahwa kayak Saldi pasti akan bersikap demokratis. Ibu Eni juga yang udah kita bahas berkali-kali di FNM, apalagi Pak Arief Hidayat tuh. Hmm. Dan memang dari awal juga kita mendeteksi kok too good to be true ya Pak Soeharto ya. Kan Hmm. kita belum pernah lihat tuh, Hmm. kita cuma tahu ya itu segeng dengan Saldi. Tapi Hmm. kelihatannya ada sesuatu yang seolah-olah ingin dia tunjukkan bahwa ya dia mau tetapi dia juga takut, kira-kira begitu kan. Akhirnya dia betul-betul takut untuk Hmm. mengambil sikap berdasarkan hati nuraninya. Hmm. Padahal sebetulnya dalil seorang hakim dia bisa melawan fakta kalau hati nuraninya mengatakan ini tidak jujur tuh. Jadi di Ya. awal Soeharto itu pamer seolah-olah dia akan berpihak pada hati nuraninya. Ternyata dia sekedar dikendalikan dan mau dikendalikan oleh kekuasaan. Ya, ya, ya. Tapi saya kira sambil kita menunggu Ibu Megawati, nggak ada salahnya kalau kita atau saya lah setidaknya mendahului itu untuk mengucapkan selamat tinggal demokrasi karena ada Ya putusan. betul, kita mesti Ya. ucapkan sama-sama selamat Hmm. tinggal demokrasi karena itu faktanya. Yes. Hmm. Selamat tiba otoritarianisme, tetapi kita tidak akan berhenti untuk memanggil Yes. pulang demokrasi. Kira-kira begitu. Ya, itu penting. Ah, itu kalimat yang terakhir itu yang penting ya. Kita mesti panggil ulang kembali demokrasi. Jangan pernah putus asa, patah semangat begitu ya. Dan kemudian kalau orang kita kemudian masa bodoh sudah oke kalau udah selamat tinggal itu bukan berarti kita give up, kita nggak mau tahu soal bangsa ini enggak. Bangsa ini terus masih membutuhkan kita untuk terus memperbaiki bangsa ini bersama-sama gitu ya Bung Rocky. Betul, itu janji janji konstitusi, janji
kemerdekaan kita. Dan itu kita ya selalu kita mengatakan bahwa memang ini sejarah yang mesti tiba itu. Seringkali sejarah tiba, tetapi lahan ketika sejarah itu tiba belum ditumbuhi oleh bibit-bibit keadilan. Jadi sekarang kita tanam lagi kembali itu, dan itu nggak boleh lelah tuh, karena Yes. hanya dengan cara menanam ulang demokrasi kita bisa menghasilkan panen kemakmuran dan keadilan di masa depan. Yes, oke. Jadi janji kita ya, janji Oke. setidaknya FNN kita udah mulai janji seperti itu ya. Bukan kita nggak ngomong either with us or Yes. either with enemy, tapi either with us or either with oligarki, kan gitu pilihannya ya. Iya, itu batas itu yang kita kita pelihara selama ini. Yes. Dan ya kita akan sedikit hati-hati karena begitu berubah kekuasaan, ya juga tekanan-tekanan politik dan hukum pada FNN akan kembali ada. Jadi kita siap-siap aja. Iya ya. Oke. Oke, baik. Makasih Bang Rocky ya. Selamat datang Tirani. Iya.